Makassar jadi kota terakhir pelaksanaan seri Liga Esports Nasional 2023, sebanyak 12 tim akan bermain sebanyak 2 kali di Gedung Olahraga GOR Universitas Hasanuddin mulai 27 sampai 29 Oktober. Pada laga pembuka di seri Makassar, pemuncak klasemen sementara Pajajaran Esports Bogor melawan Dewa United Hades, pertandingan berakhir seri 1-1. Ketua Pelaksana Liga Esports Nasional, Wim Reynaldo Bacas mengatakan 6 tim teratas nantinya akan melaju babak playoff di kota Jakarta. Wim menyebut warga Makassar sangat antusias menonton langsung Liga Esports Nasional. Ia berharap di Liga Esports tahun 2024 ada tim perwakilan kota Makassar. Dan ini adalah series keempat kita, yaitu di Makassar. Nantinya dari keempat series ini, 6 tim terbaik dari papan klasemen itu akan maju ke babak playoff yang bakal kita adain di Jakarta 1-3 Desember di Makassar. Ya pastinya kita ngelihat pencinta e-sport di Makassar itu banyak, karena kan kita punya namanya networking ya dari PBSI gitu. Kita PBSI sendiri networkingnya ada di 34 provinsi dan 514 kota kabupaten. Jadi kita punya data bahwa tuh pelaku e-sport di Makassar itu lumayan banyak pencintanya, maka kita pilih Makassar menjadi salah satu tuan rumah untuk Liga 1-nya ini sendiri. Dari Liga 3, Liga 2, dan itu ada beberapa tim, bukan beberapa, malah banyak tim yang dari Makassar, tapi sayangnya belum bisa lolos ke Liga 1-nya. Kita berharap dengan diadakan kayak gini, para player atau penikmat e-sport lebih antusias lagi untuk join Liga tahun depan dan bisa lolos ke Liga 1. Wakil Ketua Umum KONI Sulsel, Wasir Talib yang membuka Liga Esports Nasional Seri Makassar mengapresiasi kepada pengurus besar esports Indonesia yang memilih Makassar sebagai tuan rumah. Dirinya mengakui Sulsel, khususnya Makassar punya potensi atlet esports, hanya saja kurang mendapat dukungan. Terutama pelaksanaan event atau turnamen yang jarang dilakukan. Turnamen ini, ya tadi kita dengar bahwa hadiahnya tidak tanggung-tanggung 3,5 miliar. Ini aplaus lagi nih, 3,5 miliar itu bukan dana sedikit, dan bisa menghadirkan sampai 50 orang pengurus panitia berasal dari Jakarta. Persoalan yang dihadapi oleh hampir seluruh cabang olahraga di Sulawesi Selatan adalah sehingga kurang berprestasi, itu antara lain yang pertama karena kurangnya turnamen yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Saya juga tidak tahu kenapa ya pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan kurang memberikan perhatian untuk menyelenggarakan turnamen. Padahal turnamen itu adalah turnamen itu adalah kesempatan yang terbaik untuk melakukan uji kemampuan, uji keterampilan. Talib menambahkan bahwa turnamen ini jadi ajang uji keterampilan, pasalnya di Jawa tiap minggu ada, sementara di Sulsel jarang. Selain itu dukungan pengusaha sangat kurang. Belum lagi pola latihan, pelatih dan wasit yang minim. Ical Syahrir, Fajar TV, Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.